Dari Senin cara berlanjut nanti sabal kasur tak pertama dan syarat utama teduh bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa promosi yang tua juga bersyukur kepada Allah Ta'ala. Soal dia tentu Allah Ta'ala nanti sana ini promosinya. Jadi pelaku tadi ini promosi yang setuju Allah Ta'ala. Bagaimana pelaku makin dekat itu karena Allah Ta'ala. Menurut kata misalnya ucapkan kalimat pujian dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kedua menurut kata misalnya ucapkan selamat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perjuangan pengorbanan beliaulah 33 yang mengenal secara zahir dan batin Islam tersebut. Padahal dari sejak Nabi Adam sudah ada sehingga pertemuan Adam dan Hawa pada Arafah ditempatkan di rukun Islam yang kelima. Bagi Adam dan Hawa itu adalah Islam yang sesungguhnya. Satu baru akan tuntas dan sempurna setelah dibawa oleh Nabi Pelunggu Sidatia. Sehingga Pelunggu Sidatia ini untuk menunjukkan pribadi cinta kepada beliau. Di samping Pelunggu Sidatia melapaskan selamat dan salam, tapi mari kita ikuti karena dia itu adalah contoh. Mana daripada contoh adalah untuk ditiru dan untuk dijalankan. Sudah kami ucapkan selawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pengiran wayah para al-mukarramun mami sahal tiga baik hanim laki segenap para tamu undangan yang dirahmati Allah yang dari kita. Alhamdulillah dari pribadi rahmat hidayah atas perintahnya Allah, atas pertolongan Allah, dari boleh hadir silaturahmi di tengah-tengah Pelunggu Sami dalam rangka kirim Pelunggu Sami dalam rangka yang ke-100 harinya meninggalnya al-maklum atau al-maklumah yang ke-100 hari. Lagu seniman 100 hari sampun 40. Seniman 40 sampun jiwa. Seniman jiwa sampun itu. Seniman itu sampun leluh. Sampunkah Pelunggu Sidatia mengilmukan itu sehingga Pelunggu Sidatia menjalani? Semestinya kita ilmukan baru kita jalani, karena firman Allah dalam Al-Quran la taqfu ma laysa laka bi'ilm, jangan kamu lakukan sesuatu itu tanpa ilmu. Inna rabbi, sesungguhnya Sidatia Pelunggu Sidatia akan diminta pertanggungjawaban penglihatan, pendengaran dan kira-kira makin diizinkanlah untuk menyampaikan hikmah oleh nelung sampai ke 100 tahun. Nenten maksud menggurui Pelunggu, nenten maksud diajak Pelunggu, tapi untuk sekedar mengingatkan selaku di acara mati ini alat diri Pelunggu Sidatia nelung itu jiwa 40 sampai 100. Ada 5 acara kita sebetulnya. Ada 5 acara. Lamun nadok ngikimakin, lamun kesadaran nadok ilmu yang dimaksudkan ilmu sendiri adalah untuk tahu. Ini kesadaran ilmu sendiri ini Pelunggu Sidatia. Lamun kesadaran boleh pulang ngelung niki pasti akan jatuh pada bulan Rabiul Awal, Muharram sampai Rabiul Awal. Lamun tak sandaran oleh diri Pelunggu Sidatia, kauli jadi oke. Lamun tak sandaran oleh asal Pelunggu Sidatia, Nurullah, Nur Muhammad. Lakukan terpenting makin di dalam sandaran ini adalah kita menyandarkan kepada ilmu dan menyandarkan kepada diri
baru kita sandarkan kepada bulan. Satu pertama, kalau kelompok tidak yang sandarkan satu unit pada ilmu, wajib ain, fardu ain, setiap orang yang berakal sehat semestinya ilmu telu dari ilmu dalam paling kurang ilmu usul, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Apa gunanya ilmu usul? Gunanya ilmu usul adalah bagi orang yang benar-benar berilmu usul, pasti akan mengenal Allah. Pasti akan mengenal Allah. Kenapa kita itu wajib mengenal Allah? Karena di dalam sembah wajib mengenal Allah, di dalam sembah wajib menyaksikan Allah. Jadi yang pemilik berilmu usul untuk mengenal yang kita sembah, untuk bisa kita saksikan yang kita sembah. Barulah kita akan melangkah ke ilmu fikih. Pahamlah cara kita secara sahih untuk melakukan ibadah kepada Allah yang kita kenal. Dan barulah melangkah kepada ilmu tasawuf. Berarti barulah kita tahu cara kita menyembah secara batin. Berarti zahir batin wajib menyembah kepada Allah. Barulah sejalan kehidupan kita dalam kehidupan ini antara qaul dengan qalbu, baru akan lahirlah manusia ini menjadi umat Nabi Muhammad sejati, bersifat sidik, bersifat benar. Orang yang bersifat sidik, bersifat benar, itulah hakikat manusia yang kedua dari alam kegelapan. Karena benar itu adalah tenang, tenang itu adalah kebenaran. Inilah manusia yang tenang batinnya secara zahirnya. Semoga pelulus yang dapat penelung diri sendiri teman penelung. Jadi penelung dengan doa, boleh penelung diri. Bisa unik, bisa entas, bisa asli. Biar penelung diri. Ini hakikat umat Nabi Muhammad yang sejati. Berarti hari besar Maulid ditempatkan di acara mati ini adalah tiralan legung dengan maksud dan tujuan para hikmah, sehingga seluruh yang sebelum mati mari menjadi umat Nabi Muhammad yang sejati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kau mati kalau tidak menjadi orang-orang yang muslim yang sejati. Lalu dah bahas masalah dalam fikih satu malam full itu tidak akan, karena kaitannya nanti dengan ilmu rahasia. Yang pula dengan girannya yang lekuk buah aku ngalung hara. Lekuk artinya berjumpa, lekuk lekas artinya segera, lekuk lekas. Lekuk bahasa Indonesia syir artinya rahasia. Berarti baru akan bisa tembus kerahasiaan harus mempunyai sifat takut, sifat putih hati, polos. Yang punya sifat buah, sifat lurus, pendam. Terjadilah sebuah warna seperti darah yang memerah. Ini semestinya harus menjadi darah daging kita. Ketika sudah yang tiga itu menjadi darah daging kita, akan kembali pada hasilnya Allah yang sejati. Moga-moga bisa tahu penelung ini sebagai teman dan penelung. Nah, dari lamun tuh lalu marah makin itu, lamun itu, lamun bulan dan bulan raja. Itu lamun itu. Di bulan raja, bulan yang ketujuh, di langit yang ketujuh, pada tanggal 27 berjumpa hamba dengan Allah untuk menyerah perintah sholat yang 17 rakaat. Berarti makin promosi yang mungkin berilmu 7. Di keparadaran ilmu 7 usul kita tahu terus 4 tadi tahu jadi itu syariat hakikat ma'rifat. Berarti ma'rifat itu adalah ilmu yang ketujuh yang dikatakan lagi dalam bahasa syariatnya, dalam bahasa hikmahnya adalah di sana orang kita bisa berjumpa dengan Allah di ilmu yang ma'rifat. Tapi promosi yang tidak gampang berjumpa dengan Allah dengan syarat orang kan bisa berjumpa dengan Allah, syaratnya jadi hamba dulu. Syarat jadi hamba bersih hati dari sifat ujub, riya, takabur, hasad, dan ini perlu bersih hati. Siapapun orangnya, apapun ciptaan status sosial seseorang, lagu kebersihan dia hamba Allah. Iman yang menjadi tuan guru, iman dia jadi tuan guru kalau sudah bersih hati dan sifat tujuh tidak takut hasad dendam adalah itulah hakikat hamba Allah. Tapi Allah yang tahu, Allah yang menilai, sehingga Nabi belum bersidatian yang menyebut hamba adalah Allah.
Subhanallah asra bi abdi. Allah yang menghitung. Bagi Allah yang menilai. Allah yang menghitung. Nah, semoga seluruh sejatian dalam penilaian Allah selaku itu menjadi hamba Allah. Amin. Karena ini saat seluruh sejatian akan bisa sampai langit yang ketujuh, namanya langit marifat. Ya, seluruh sejatian benar-benar sampai kepada Allah setelah marifat pada langit yang ketujuh, namanya langit marifat. Ini sebenarnya namun dalam ini, kamu balan bulan ya, udara ya. Allah itu bukan di atas, tapi Allah yang atas. Allah itu tidak bertempat dan tidak berwaktu. Laisa lahu makanun wala zamanun. Allah itu tidak bertempat dan tidak berwaktu kalau Allah kata. Namun Allah kalau bertempat di atas, bertindak tak nenek di bawah. Namun nenek coba enggak nenek itu. Sementara Allah Ta'ala berpesan dalam Al-Quran, wa idza salaka ibadi anni fa'inni qarib. Namun ada kebetulan kita kaku, maka adalah satu kebetulan aku murah. Wallahu min waraihi muhit. Allah Ta'ala meliputi bumi dan meliputi bumi langit, termasuk meliputi barat ini, meliputi peluru sidetian. Lalu karena peluru sidetian belum kenal Allah, sebenarnya peluru sidetian ini Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dia anaknya rasa. Dia kita arah kaki. Negara enggak? Dia tidak makan. Lalu sila kegawat pesuruh nenek ke saya terkait sila. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Anda saya terkait itu. Karena perjalanan menuju akhirat beribarat dengan Dok Matara. Kamu Dok Matara makin lurus sepeda motor, jakadu tulisin kin ketuana. Sesuai tunggangan dia dengan kemampuan. Ulilamun roda 4 jakadu pasti sim'a ketuana sesuai dengan kemampuan dan tunggangan dan jauhan. Boleh sesuai dengan ilmunya yang kita pertanggungjawaban yang kita amalkan. Jadi, umum balik belum silat masih ada nalung itu masih. Tentu makin di dalam itu niki semacam pengira yang terpenting ada 3 yang belum silat yang ambil. Pertama adalah perjumpaan hamba dengan Allah. Ini. Yang kedua adalah penerimaan perintah sholat langsung dari Allah. Tapi awalnya terpenting adalah bersih hati. Sehingga terjadilah pembersihan hati yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Itu contoh. Kalau Nabi Muhammad SAW dibersihkan hatinya, apalagi Haji Rahmat Hidayah. Harus dibalik ke diri sendiri sebenarnya. Nah itu adalah contoh. Mari kita bersama membersihkan hati diri sendiri. Kita tahu kebersihan si dokter dalam hati nurani. Saya tahu seperti si dokter hati jasmani, hati lagu ini kotor mengatih pak. Apa sih nak kotor? Terbungkus si daging, terbungkus si lendong, terjaring si urat, terbatas si tulang, perbedaan kotor. Lamun hati jah, lamun hati nurani, jalan tamu kotoran itu loang. 2 doang penentang, 2 doang bentuk, 2 doang liru, 3 doang diri. Iya jalan tamu kotoran hati dia buat beli jaga isi diri sendiri. Ia menjaga diri sendiri, hati. Jadi apa maksudnya Allah Ta'ala berjumpa dengan hambanya supaya hamba itu cinta. Ketika hamba itu cinta kepada Allah, apapun perintah Allah pasti kita jalani. Bagaimanapun sibuk kita pasti akan sanggup melepaskan kesibukan kalau kita cintai datang perintahnya. Itulah maksudnya Allah ingin dijumpai supaya kita cinta. Kalau kita sudah cinta pasti akan menjadi hamba. Man habba syai'an yakun lahu abdan. Barang siapa cinta pada sesuatu pasti akan dibuat menjadi hamba. Kamu cinta jawabnya dia pasti menjadi hambanya. Tapi syarat kita cinta adalah kenal. Syarat kita kenal adalah berjumpa. Syarat kita berjumpa bersihah hati. Jadi setelah hamba berjumpa dengan Allah, hamba menyaksikan Allah langsung, asyhadu an la ilaha illallah, dan diakui oleh Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turunlah perintah sholat. Perintah sholat ini adalah dua tujuan dalam ilmu hikmah. Pertama adalah untuk membungkus rahasia, dan yang kedua sebagai bukti dia cinta kepada Allah. Berarti perbuatan itu turun untuk membuktikan cinta. Tentu perkataan cinta manusia lah, mungkin di mana dan tersuruh secara zahir menjadi mati, bertindak itu juga kita.
Begitu turun perintahnya, tidak dapat dia jalani secara zahir, itu buktinya cinta. Nah, jadi kalau sudah yang cinta kepada Allah masih mengabaikan sholat seperti pembohong, kita cinta kepada Allah. Ini soal perintah Allah. Kalau manusia benar-benar cinta kepada Allah, segala bentuk kesibukan pasti kita lepas kalau sudah yang kita cintai datang. Semoga produksi yang ini baru penelung diri sendiri penelung, karena rahasia penelung ini yang kebawa itu kan. Harus antara ucapan perbuatan hati sepadan, sejalan, seiring, baru akan masuk ke golongan abdi hamba yang sejati, membersih hati. Barulah manusia itu bisa menjadi abdi yang sejati, bisa mengenal Allah, bisa berjumpa Allah, namanya ilmu ma'rifat langit yang ketujuh, dan langsung menerima perintah sholat dari Allah. Dan rakaat sholat itu adalah sepenuhnya adalah diri manusia tempatnya. Biarpun diri manusia itu wajib sholat. Ada 17 rakaat. Zuhur 4, Zuhur 2 mata 2 telinga. Zuhur artinya zahir, zahir artinya pedas, pedas istri sido kelengkal, pedas ia lengah sido kentong. Yang wajib sujud syukur kepada Allah, menjalani perintah sholat zuhur. Dewa lebih penentang, dewa ngendeng kentong, malik kebentau jadi malik penentang, malik kebentau merendahkan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang wajib bersyukur, berbakti kepada Allah, menjalani perintah Allah sholat zuhur. Soal itu kelima yang kedua sembahyang asar artinya berbekas. Wanaktubu maqaddamu wa asarahu. Angka iman terberbekas namun berdemak, naik terberbekas namun terlambat. Siapa yang memberikan pasti jawabannya Allah. Lekahnya boleh ditambah. Lekah lumayan murahnya Allah yang berwajib bersyukur, berterima kasih pada Allah. Sholat asar 4 rakaat karena nikmat dua. Dan yang kedua sembahyang maghrib. Maghrib artinya terserah pamu 2 luangiro, terserah prasitu yang kedua sholat maghrib 3 rakaat karena nikmat diberikan oleh Allah. Yang pun wajib bersyukur ada sesuatu yang perlu kita terima. Mahanya Allah, nabi Ibrahim tahu dalam video, kuasanya Allah nabi rasa tahu dalam perbedaan. Kuasa Allah Ta'ala, nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa diperjualbelikan. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Dan masuk ke waktu bisa adalah 4 rakaat, 4 nasir ali yang pembiru sholatnya. Waktu sholat isya habis maghrib sampai subuh, karena dari telapak kaki sampai ujung rambut 4 nasir. Dan yang terakhir sembahyang subuh 2 rakaat yang berjumlah 7 orang. Kata itu kita terima dari Allah diri. Yang pun sholat itu dari Allah. Sholat subuh 2 rakaat nikmat nenek dan nikmat nabi. Terbit artinya kecil, terbit fajar. Kata lamu subuh nenek kecil, lamu subuh tadi kecil tadi nikmat dari Allah. Ya makin teben tanah awi makin. Kaki pesawat terhadap 20, pramugari 20, lagu nenek tahu nenek si nenek berbeda juga. Dia teben nenek, teben pesawat makin 20, kerja pramugari 20. Jadi apa itu mudah tahu nenek? Berarti masih ngaran makna nenek isi pesawat 20. Berarti tak bisa dibandingkan dengan materi nikmat teben si nenek. Atau misal nanti nak teben tahu nenek insya-Allah taala. Abu nenek teben tahu nai insya-Allah taala. Mesa pengipi sirkuit bandara awal tombok mesa pengipi. Abu nenek teben tahu nai si nenek ini dia kira-kira. Pasti dia tak nenek. Inilah maksud arti dalam makna ayat yang menyatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, artinya tidak dapat dihitung, tidak dapat dibandingkan dengan materi dan diuangkan, itu maksudnya. Itu bentuk nikmat Allah. Ya, maksud yang tidak dapat dihitung. Nah, oleh karena itu semata yang itu olah pikir lengkap pada diri sendiri, ya potong itu sebenarnya. Nah, hari besar makin kisah boleh mati dong untuk membesarkan Islam, karena dia akan mati di masa Rabu Niwa zaman bulan Ramadan, bulan 9. Kenapa? Apa yang terjadi di bulan
Ramadan ini melaksanakan perintah puasa dan di sana turunnya Al-Quran. Kembali secara zahir batin promosi yang benar-benar berpegang pada Al-Quran. Berarti saat itu baru promosi itu zahir batinnya aman. Ada benar-benar zahir batin promosi dia. 9 ini adalah angka yang tertinggi. Angka yang tertinggi adalah angka 9. Kita kira-kira kan jadi kalian 9 pasti jadi 9. 2 kali 9 18. 1 tambah 8 9. 3 kali 9 27. 2 tambah 7 9. 4 kali 9 telung dasa 6. Telung terumbuk 9. Pasti jadi 9. 5 kali 9 45. 4 tambah 5 9. 6 kali 9 54. 5 tambah 4 9. 7 kali 9 63. 6 tambah 3 9. 8 kali 9 72. 7 tambah 2 9. 9 banget jadi kata. 9 kali 9 81. 8 tambah 1 9. Kenapa? Dia rahasia bahwa namun dah berilmu 9 angka yang tertinggi, semuanya pada diri kita kembali kepada yang maha tinggi. Itu angka 9. Itu rahasia Allah. Dia pun manusia 9 bulan secara sempurna di dalam tubuh. Ini pembentukan manusia insanul kamil, manusia yang sempurna. Moga-moga pelunggu sejati yang dapat menemukan rahasia dia. Inilah manusia akan kembali menjadi Idul Fitri sejati, kembali kepada yang maha suci. Yang pun penghujung Ramadan ya mudik itu dengan nulik, dengan tulah. Bagi pelunggu sejati yang lamun benar-benar dia musim bilani kijat akan kembali akan mudik kepada Allah dengan sempurna. Ada mudik yang zahir, ada mudik yang batin. Lagu-lagu mudik zahir tak geger kata Tuhan. Geger. Kemudian kata aku tergeger abdai kerja keluarga yang tiba balik. Lagu mangkat geger mudik secara batin kepada Allah dan hikmah kata oleh tiba masalah. Padahal kembali Idul Fitri kembali artinya waktu tunai kembali. Ani tadi waktu dan dia kembali. Sudah kita di alam sana, kalau kita kembali ke sana, itu hakikat kembali yang sejati. Sekilas tentang itu juga. Tentu makin kalau pelunggu sidetia ingin makin mengkaji lebih dalam lagi masalah 40. Karena pelunggu sidetia yang diperintah oleh Allah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia sembah nenek setiap kamu. Mudah pihak si nenek 40 telur terjari air, 40 telur terjadi darah, 40 telur terjadi daging, 40 telur terbentuk. Apa maksudnya Allah menciptakan sedemikian dan merintahkan di dalam ayat bahwa perintahlah Tuhan yang menciptakan kamu. Berarti ini secara dorongan spiritual bahwa manusia untuk mengenal sang penciptamu. Kembali dalam hidup terhadap Tuhan. Kembali kepada Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia sembah nenek setiap kamu. Kalau mau sekedar awal Allah doang, Tuhan kan selaku ketahuan, aku sabararan Allah tadi iya kita ketahuan. Kan apa ada 90 jiwa. Nah nanti yang ke 100 inilah rahasia. Mari sangka awal akhir kan Tuhan. Awal oleh usul itu rahasia, penutur 100 adalah rahasia. Nina. Iya sebenarnya tutup di awalnya. Sekedar iya nyatu sebenarnya. Moga-moga itu sudah dia makin rahasia 100 mungkin ya Tuhan. Kita dapat temukan dalam kehidupan makin dia betul gede ngaji dulu ngaji karena 100 mungkin 100 dan si bedik 1 mungkin 0. Nah si bedik 1 mungkin 0, 2 jak 0 saya bedik, 3 jak 0 beli. Dilarang si bedik dari sedikit. Aku lebar buat aku itu rahasia. Nah, tentu selaku memiliki rahasia ini tertutup pada manusia rahasia kita. Yang pun Allah Taala
di dalam hadis qudsi dengan al-insanu syurri wa masyur. Manusia itu rahasiaku. Firman Allah dalam hadis qudsi, dan aksi itu rahasianya manusia. Iya, berdekat bulan kerja benar. Katuran ini soal sekit lupa, katuran sekit minyak, sekit oleh, sekit tahu, sekit ditadulah. Katuran, iya berdekat bulan kerja benar. Kalau secara tuntas, anda nak terbahas masalah tentang itu jiwa. Satu mengatur ni tidak kedua, dia cukup waktu semalam kan. Dia cukup. Karena itu ni kita habis tuntas yang tadi tentang maulid yang sejati dalam diri. Dan lagu ni yang tuntas dalam israk mi'raj diri lagu itu. Ini gambaran nipis. Terus kita temukan hakikat Ramadan yang sejati pada diri itu bulan 9 sampai belum bersidang sebelum ada bumi dan langit itu mengapikan anak sendiri makna bumi langit apikan arah ia terawat lepas bumi yang sejati sehingga kita temukan hakikat satu normal yang sejati. Ya, bagi dengan tahu kata itu ia itu lepas sebab-sebab juga kata orang ini mungkin nak nun tak berdari dan tak habis buka dia paham belum tentu. Karena ibarat tanah kulintas tadi tangga jauh ini pada perlu yang dia tahu, dia fikir, dia tampung, dia pahami lagu sekaligus. Sehingga tahu seboleh dengan seketik. Lagu dengan syarat makin kita bersihkan hati dari sifat merasa bisa. Itu wujud. Ya, pokoknya takhari nafsaka minal akhlaqi mazmumah, kosongkan jiwa diri ini dari sifat-sifat yang tercela. Nah, dari sifat merasa diri hebat, merasa diri bisa harus habis, baru akan tidak gengsi menerima peringatan dan teguran dari orang lain. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum manafsi bisa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara